Oke, assalamualaikum sahabat Vanika. Ini saya buktikan bahwa SSD juga bisa error ya. Ini datang dari satu bengkel ya, kantor. Saya ambil tadi ya. Saya ambil ke kantor, saya bawa pulang ya, bawa pulang aja. Bawa ke bengkel. Nanti hari Senin baru dibalikin. Ini udah dicek. Yang pertama tuh kipasnya kencang kalau pas pertama kali nyalain ya. Itu bisa dari kipas fan power supply ataupun kipas prosesor, bisa kipas head casing di depan atau belakang ya, itu nanti belum bisa dicek lagi. Ini saya mau ngasih tahu SSD nya error tuh, dia emang pertama kasusnya tuh Windowsnya loadingnya lama ya, lama gitu. Menurut saya antara dua pilihan, antara virus, sistem error, masalah software ya, termasuk sistem Windows yang masuk sistem itu. Yang kedua hardware, yaitu SSD ya. Kalau RAM error nggak begitu, kalau CPU error nggak begitu ya, kalau VGA error nggak begitu. Hanya dua pilihan itu aja ya. Oke. Dan virus, nggak ada virus ya. Ini barusan selesai scan ya, oke. Antivirus ya, ini nggak ada scan, nggak ada virus, tapi ada error di SSD nya ya. Nanti saya tunjukin di video sebelumnya. Oke, malam Pak, ini udah saya cek ya, punya Pak Awan ini dia kan hanya pakai hard disk SSD ya, 128 GB ya. Ini error Pak SSD nya, ini health status failure detected ya. Jadi mau nggak mau ini harus ganti SSD nya Pak ya. Mungkin bisa kalau diinstal ulang aja, cuma nanti gitu lagi biasanya kasusnya. Nanti nggak lama lah, sehari dua hari tadi lemot lagi, gagal lagi loading. Jadi mau nggak mau harus ganti nih SSD nya Pak ya. Saya buat konfirmasi aja dulu ya, ikut aja Pak ya. Oke, ini teman-teman, ini buktinya ya. Ini M2 semua ya, SSD M2 error semua nih ya, punya customer saya semua nih. Ada beberapa yang sebagian yang bisa di recovery ya dengan reball chip non chipnya ya, karena kontrolnya kedetek semua ini ya. Ada yang nggak kedetek NVMe ya, cuman nggak tahu di mana bekasnya. Kalau nggak salah itu mau saya jadiin gantungan kunci sebenarnya ini kayak gini. Tapi ya bisa buat spare part juga, ini ada ini kan kapasitor segala macam ya. Oke, jadi ini buktinya ya, SSD juga error. Ini SSD bagus semua nih, bermerek semua ya, Samsung dan apalagi nih, Samsung ternyata ya. Jadi ini buktinya aja ya, ini buktinya SSD bisa rusak, ada non chipnya, kontrolnya ada yang rusak, yang nggak kedetek sama sekali. Ini masih kedetek. Jadi biasanya teman-teman bisa cari bisa ini ya, mengidentifikasi kerusakan SSD itu. Pengalaman saya itu pertama Windows error, diinstal lagi Windowsnya error lagi. Oke, kalau ngopi data hilang lagi ya, entah langsung hilang ketika di restart, entah 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian ya yang kasus seperti itu yang saya banyak temunya, hard disk error itu ya. Ternyata ketahuan dari Windowsnya, ketika Windowsnya error itu cuman dua kemungkinan software itu, antara sistem Windows dan mungkin virus. Kalau hardware udah SSD nggak ada lagi, atau hard disk ya. Dan semuanya sudah terbukti ya, mudah-mudahan teman-teman terbantu ya. Dengan kasus seperti ini bisa mendeteksi lebih awal ya, jadi nggak buang-buang waktu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan dikira SSD itu perfect, hanya SSD juga buatan manusia ya, nggak ada yang perfect, jadi bisa error juga. Jadi saya sarankan tetap pakai hard disk lama ya, optical kalau untuk data-data penting ya. Kalau SSD itu emang ada, semua juga ada umur ya, hard disk itu juga ada umurnya ya. Cuman kalau SSD masalahnya di recovernya susah.
Nah, ini ada non chip namanya ya. Non chip itu untuk di SSD itu ada namanya non chip untuk nge-store atau menyimpan datanya, blok-blok datanya ya, sektornya itu dia. Kalau itu udah error, wassalam ya. Seperti ini kasusnya ya. Beda lagi dengan control chipnya. Kalau control chipnya error, itu nggak akan kedetek SSD-nya ya. Kalau ini masih kedetek, namanya masih ada SSD EOTA 128GB masih ya. Bahkan di software pengecek harddisk pun nggak akan terdetek kalau controllernya error. Di BIOS pun nggak akan kedetek gitu ya kalau controllernya error ya. Dan itu nggak akan bisa juga gitu ya. Bisa kontrol error, kalau begitu bisa juga PCB-nya atau mainboard dari SSD-nya. Kalau mainboard SSD-nya ada error, masih bisa insya Allah masih bisa lah, SSD itu masih bisa normal kembali lah ya. Misal ada konslet gitu ya, dari kapasitor ataupun resistor ataupun fuse-nya gitu ya, itu masih bisa ya. Cuman kalau udah ke chip non chip dan control chip ya, wassalam ya. Non chip itu pasti dienkripsi ya. Kita ngerestornya juga susah, dan kalau kontrolnya no way, karena biasanya sampai sekarang nggak ada yang bisa itu apa namanya, istilahnya ada unique ID lah gitu ya. Setiap controller itu harus dengan merek, dan kalau harddisk lama tuh harus dengan ganti PCB-nya atau IC controller dengan model yang sama persis ya, kapasitasnya sama ya, terus mereknya juga sama ya, itu baru bisa kalau harddisk lama optical. Tapi kalau ini belum ada yang berhasil ya. Jadi teman-teman gitu aja ya, hati-hati dalam membeli SSD. Pilihlah SSD yang lumayan bermerek, dan jangan harap data itu bisa aman di situ ya. Boleh simpan data, cuman hanya sementara, biasanya untuk video-video editing ya, untuk studio-studio itu, untuk ngerender bolehlah lebih cepat taruh di SSD dulu, karena proses produksi ya, produksinya gitu lebih cepat ngerendernya. Setelah itu di backup langsung ke harddisk optikalnya, itu lebih aman. Dia kalau dia kan masih mekanikal ya, jadi kalau ada sekalipun ada sektor yang error, harddisk error, itu data sebagian besar masih bisa di recovery ya. Tetap kalau yang datanya chunk itu potongan file yang ada di sektor itu, kalau misalnya error ya nggak akan bisa diselamatin. Jadi ketika di grab itu datanya missing, nggak akan sempurna gitu ya. Oke gitu ya teman-teman, jangan lupa follow terus Valenka Komputer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.